Alhamdulillah sekali ya, hari ini kita rame nih. Jadi kumpul rame-rame ya, ada Kak Nisa, ada Bang Paga, ada yang udah pasti Kak Lana ya. Jadi kita enaknya hari ini bahas apa nih Kak Lana? Kayaknya kalau omongin orang itu kayaknya ada batas gitu ya. Dan semuanya paham ya. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat di sini udah hadir nih, ada Bang Pagel, ada Kak Nisa, ada Kak Lana, ada saya Lukman ya. Kayak kita lebih enak kalau ngomongin masalah tanggung jawab sosial lingkungan. Gimana tuh? Asing nggak tuh kalau ngobrol tanggung jawab sosial lingkungan? Hah? kayaknya mempagar dulu. Asik nggak mempagar? Asli pasti. Ya. Jadi asik tapi nggak ngomong asik apa nih? Jadi kalau dari saya ya Kak Lana ya, kalau ingat tanggung jawab sosial lingkungan ini artinya kita ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan terhadap masyarakat dari sisi perusahaan ya. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman yang kita sebagai para pelaku TJSL ini yang mungkin bisa kita bagikan atau kita share ke para seluruh PLNers yang mendengarkan podcast kita hari ini. Kita ingin nyampaikan bahwa yang selama ini dilakukan PLN itu bukan hanya menyediakan listrik, Ya. tapi bagaimana kita juga memastikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar kita itu bisa makmur ya dengan apa yang kita lakukan yang namanya tanggung jawab sosial, baik itu bidang pendidikan, bidang lingkungan dan sebagainya. Yang penting kita itu ikut bertanggung jawab untuk kemajuan masyarakat. Tuh, cocok kali ini. Kalau Kak Nisa udah pernah nggak nih ngasih langsung, terus apa sih perasaan yang pernah dirasain nih Kak Nisa? Mungkin bisa kita cerita sama-sama nih, nanti juga aku juga bagi pengalamannya, Bang Bagel juga gitu ya. CSR ini dulu sebelumnya saya di umum nih ya kan. Oh iya. Saat ada perubahan organisasi. Nama-namanya CSR ya kan? Kalau sekarang TJSL ya. CSR. Saat di umum tuh, saat perubahan organisasi itu kan ada perpindahan itu dalam hati pinginnya sih masuk ke CSR kayak gitu, TJSL ini gitu, ke bidang itu. Cita-cita dari SD ya Kak ya? Oh ya Kak. Ada panggilan gitu, panggilan ingin membantu masyarakat. Iya, Puas gitu ya. karena kayaknya membantu orang yang susah, apalagi yang memang membutuhkan itu rasanya buat orang senang tuh kita tuh ikut senang kayak gitu. Cie. Kayak Ada orang gini. Senang di atas penderitaan Kak ya? Oh bukan. Bukan positif. Oh, iya. Kita ditampilkan. Maksudnya gini, begitu melihat orang lain tersenyum karena ada Iya. sedikit kan itu rasanya kita itu bukan hanya bahagia tapi juga ini ya merasa bahwa kita itu lebih bermanfaat gitu. ya betul. Jadi kayak berkah banget gitu kan duduk di TJSL gitu. Ya. Jadi- Mungkin gini biar lebih elektrikan juga lebih paham sebenarnya apa aja sih yang mungkin jalannya seperti apa atau bantuan-bantuan apa saja yang selama ini sudah diberikan oleh PLN buat masyarakat. Tepat kan nih ada Asmen TJSL. Nah, silakan Bang Bagel. Ya mungkin itulah konteks kita sebagaimana disampaikan Kak Nisa dan Kak Lana tadi, yaitu senang rasanya bisa membantu orang lain ya, karena kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Cakep. Ya. Aku kan pantun. Tapi Bang Lukman, Iya. ini saya lihat kan di depan ini udah ada nih tiga penghargaan. Mungkin Ya. kawan-kawan bolehlah ceritakan ini sebenarnya apa ya? Boleh Kak. Jadi di TJSL itu sebenarnya ada beberapa program ya, PLNers, Electrician. Jadi kalau kita punya agenda rutin ya Kak ya, yaitu setiap tahun itu kita memiliki tema dalam memberikan bantuannya. Nah alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut kita mengikuti tema BUMN, yaitu untuk kantor unit induk distribusi kita mengelola yang namanya ekonomi dan juga sosial budaya. Sosial pendidikan, sorry saya ralat. Ekonomi, sosial dan pendidikan. Iya, benar Kak. Jadi kalau ekonomi itu kita lebih menggaung seluruh, terutama UMKM ya Kak ya. Kita lebih meng-hire para UMKM yang mana dengan bantuan kita ini bisa membuat mereka pada akhirnya adalah mandiri. Ya, jadi nanti bisa berkembang, naik kelas dan bisa mandiri daripada Kalau sekarang dia itu produktif dengan kita intervensi Iya, PLN, iya. maka dia bisa lebih produktif. benar. Tenaga kerjanya jadi lebih bertambah. UMKM-nya bisa naik kelas ya Kak ya. Jasanya lebih banyak lagi dihasilkan. Benar, Kak Lana. Jadi PLN alhamdulillah untuk ekonomi selain memberikan bantuan juga kita memberikan
ada juga bantuan modal yang bekerja sama dengan BUMN Pegadaian ya. Pegadaian. Jadi kita juga memberikan bantuan berupa bantuan modal itu juga untuk meningkatkan kepedulian terhadap UMKM untuk bisnisnya jadi lebih besar. Nah, di bagian lain ada juga pendidikan ya. Pendidikan mungkin Bang Bagel bisa cerita nih pendidikan. Nah, yang pendidikan itu kita juga bisa membantu sekolah-sekolah nih, seperti misalnya sarana dan prasarana serta faktor pendukung lainnya untuk memajukan sekolah tersebut, seperti salah satunya sekolah anak inklusi, ada juga yang dari kampus. Jadi kita memberikan Pesantren juga ada ya Bang ya? ya pesantren. Jadi bukan cuma sarana dan prasarana dong Bang pasti ya. Kemarin kita juga ada kasih pelatihan ya. Benar Kalana. Jadi Sampaikan sertifikasi ya. ya, jadi itu adalah bentuk total adalah kepedulian daripada perusahaan untuk ekonomi dan juga dunia pendidikan. Nah, ditambah itu juga kita punya accidental nih Kalana sama kawan-kawan PLNers. Jadi setiap tahun kita ada alhamdulillah sudah bertahun-tahun juga kita sudah ikut dalam accidental seperti Hari Lingkungan ya. Jadi dari program tanggung jawab sosial lingkungan ini juga kita peduli terhadap lingkungan. Kita ada ikut beberapa program ya. Tahun ini kita membersihkan pantai nih Kak. Mungkin employee volunteer ya. Benar. Artinya kita ingin melibatkan semua pegawai. Benar. Dan mereka itu sehingga mereka itu merasa punya jiwa yang ya ikut bertanggung jawab lah terhadap lingkungan sekitar. Jadi berbicara mengenai tanggung jawab sosial itu bukannya perannya orang-orang komunikasi dan DJSL saja. Iya Kalana. Jadi semua kita libatkan Kalana ya. Dan karena dalam 1 tahun 2024 ini 100% pegawai PLN UD Aceh itu semuanya melaksanakan kegiatan Sudah berkontribusi ya. Iya, dan 50%-nya lagi mereka semuanya melaksanakan 2 kegiatan sosial lingkungan setiap pegawai yang bisa kita monitoring melalui aplikasi berarti volunteer. tanpa pegawai sadari ya, Ya. mereka ikut berkontribusi Iya, untuk benar sekali. lingkungan. Dan alhamdulillah kemarin Kalana ya program kita juga sangat didukung sama eksternal ya, dari Pemda, dari pelaku LSM juga ada yang bergabung ya, dari pelaku pegiat sosial juga ada bergabung juga kegiatan kita. Jadi kita juga bisa menginfluence lingkungan eksternal juga untuk PLN aja udah mulai peduli nih, yang istilahnya notabene hanya ngurusin listrik aja udah mulai peduli lingkungan. Jadi kita terus kayak memberi edukasi juga nih Kalana. Jadi alhamdulillah secara employee volunteer ini juga bisa menginfluence kawan-kawan dari pihak-pihak eksternal lain untuk terus bergerak. Mungkin kita juga spill sedikit ya, selama ini kan kegiatan ini bukan hanya dilakukan oleh semua pegawai, Ya. tapi dilakukan juga oleh gugus tugas khusus yaitu Sri Kandi. Ya. Oleh Anissa. Ya. Sedikit Sri Kandi, sebenarnya Sri Kandi itu ngapain aja ya? Ya, karena ada programnya juga Kalana alhamdulillah nih TJSL juga namanya Sri Kandi Movement ya Kanisa ya. Jadi Apa tahun Anissa ya? Mungkin biar netizen juga tahu. tahun ini tuh TJSL ada program Sri Kandi Movement. Ya. Itu yang kita udah laksanain tuh ada 3. Yang pertama itu Sri Kandi Sahabat Anak. Nah, kita itu membantu di panti sosial. Masya Allah sekali, maksudnya di panti sosial itu anak-anak yang yang terlantar gitu kan, dan Dengan mental yang ini juga ya Kanisa yang kemarin kita jumpa ya. sakit gitu kan. Ya. Dan situ kita membantu beberapa kali pelatihan dan mereka tuh sangat antusias dan sangat bergembira sekali gitu menerima kita Sri Kandi Dan itu Movement. dilakukan juga oleh teman-teman Sri Kandi yang Sri Kandi, memberikan pelatihan. Sri Kandi Itu juga UD. dilakukan oleh teman-teman Sri Kandi. Ya. Sebagai Sehingga, coachnya. jiwa sosial kita, kemudian kompetensi kita juga bertambah gitu ya. Iya benar Bu. Jadi Sri Kandi ini bisa serba bisa ya Kanisa. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa jadi ini lagi ya penggerak kegiatan sosial juga ya. Benar dong, banyak bisa. Bisa aja nih. Ya, terus yang kedua apa lagi Kanisa? Yang kedua ada Sri Kandi Women's per Woman. Jadi sebagai kita Sri Kandi wanita itu ya mendukung sesama wanita gitu kan. Kita mendukung kelompok menjahit wanita di Bandar Maria gitu. Dan mereka sangat terbantu sekali, sangat semua yang dibantu, dan karena tepat sasaran jadi mereka tuh sangat senang ya. Nah, Senang, itu kita ada pengalaman senang menarik gitu. waktu itu ya Kalana ya, kita waktu kasih bantuan tuh, jadi kayak waktu ngasih tuh waktu dia agak sedikit haru ya, itu kayak ada kepuasan ya. Kemarin waktu kita sama-sama ke sana ya Kanisa ya. Artinya tepat sasaran ya Pak. Ya, dan mereka sangat benar-benar kayak berterima kasih sekali ya. Jadi kita berharap dengan bantuan kemarin juga bisa mendongkrak kaum ini karena wanita-wanita waktu itu ya Kalana ya. Biar PLNers juga tahu bahwa Khususnya temanya kemarin itu Kaum rentan, kayaknya. peduli kelompok rentan. Kelompok rentan. Rentannya tuh yang perempuan, Benar. perempuan yang kita sasar ya. Dan dengan kita bekerja sama dengan pihak
Pemda, dan pada saat itu Bapak Supportnya langsung ya, Kak, ya? Support, dan sampai sekarang mereka masih memonitor. Ya. Nah, jadi program yang kita berikan yang memberi kail bukan ikan, itu kan kita berpikir bahwa ini benar-benar bisa membantu meningkatkan perekonomian mereka. Benar. Karena dasarnya waktu itu kita berikan mereka itu yang sudah punya sertifikat menjahit, Iya, sudah dari punya skill, tapi Iya. mereka tidak punya peralatan ya Benar Kak. untuk menjahit. Dan mudah-mudahan sampai sekarang kita terus mendapat laporan bahwa mereka ini ya terus improve Progresnya maju, Dan produksinya juga meningkat ya karena ya. Jadi TJSL boleh dibilang kita tidak memberikan mereka itu langsung bahan makanannya, tapi kita berikan alat-alatnya gitu ya Kak Lana ya. Jadi boleh dibilang nggak memberi ikan tapi memberi kailnya Kak Lana ya. Ini dan terakhir yang kemarin itu Sri Kandi terakhir. Sri Kandi, ini kayaknya lebih menyentuh lagi nih. Ya. Sri Kandi peduli kesehatan ibu dan anak, dan kita laksanakan di Pulau Aceh. Nah, Pulau itu Aceh. pengalaman yang The Virgin of Aceh. Gitu lah, Pak, ya. Jadi kemarin gimana Biasa. perjuangannya kapal ya nampaknya Kak Lana ya. Saya nggak ikut pula nih ya kan. Kayaknya nyesal kan. Jadi Ya. kemarin kenapa kita pilih Pulau Aceh ya? Pulau Aceh itu selama ini kita melihat bahwa dia memang daerahnya luas, tapi daerah luas itu masih seperti hutan belantara gitu ya. Artinya belum dioptimalkan semaksimal mungkin itu Ya. lahan-lahannya. Nah, kita ini nggak bisa memberikan banyak, tapi sebenarnya kita ingin memberikan awareness ya. Ini adalah cikal bakal bagaimana ada kemandirian gizi di Pulau Aceh itu. Jadi kalau selama ini mereka mendatangkan sayur dari kota Dari Banda Aceh, Aceh. nah bagaimana caranya ini membuka mata nih semua masyarakat, oh ternyata kita bisa nanam sendiri, kita bisa mulai tidak mendatangkan lagi sayuran dari kota Banda Aceh gitu ya, atau dari daratan nih maksudnya ya. Itu yang mungkin kita harapkan dari kegiatan Sri Kandi Sri Kandi. kemarin. Dengan di movement ya Kak ya. Karena di sana memang lahan-lahan potensialnya itu tersedia ya karena jadi lebih bagus kita memang memberi bibitnya agar mereka bisa lebih berkembang dalam menanam sayur, dan itu menjadi sebuah kemandirian gizi ya karena ya. Ya yang paling penting Selain adalah sehat Sri juga. Kandi ini ya. Selain sehat juga untuk meningkatkan perekonomian juga gitu ya kan, walaupun temanya peduli Kalau kesehatan ibu dan mereka anak. emang ekspor sayur keluar dan Iya. Oh, insya Allah. Memang visioner Bang Bagal ya. Oke, jadi kalau dari kegiatan tadi kalian jelas sekali ya, Sri Kandi Movement juga punya peran penting dalam kegiatan TJSL tahun ini. Nah, alhamdulillah Kalana, mungkin kawan-kawan juga ada yang nanya nih. Jadi kayak mana caranya kalau kami supaya bisa dapat bantuan nih dari PLN? Nah, ini mungkin baik Kalana atau kawan-kawan lain bisa share juga nih. Kayak mana mungkin yang kalau kita yang jelas kita udah nggak lagi by proposal ya Kalana ya. Ya, kita pasti akan melihat urgensi gitu. Ya. Apakah dengan intervensi kita itu Ya. ternyata bisa memberikan banyak improvement buat calon yang akan kita bantu, Ya. gitu ya. Jadi bukan berdasarkan ada proposal nih kita Ya. lihat ini, tapi enggak. Enggak, ya. Kita akan melihat misalnya di suatu tempat ini ada usaha yang memang kalau kita dukung atau kalau kita intervensi dengan alat tertentu, Ya. maka usaha dia akan lebih meningkat atau hasil dia akan lebih maksimal. Itu akan menjadi objek dari bantuan kita. Atau mungkin kita ada melakukan kolaborasi misalnya Ya. dengan pemerintah setempat yang tentunya ini memberikan banyak impact baik kepada PLN maupun kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah kota atau kabupaten. Ya, kemarin alhamdulillah juga Kak, nanti menambahkan informasi juga. Kemarin kita ada kolaborasi Kak dengan Kodim 0101 Banda Aceh dalam hal memberikan bantuan air bersih untuk musola dan pasantren di daerah Aceh Besar. Alhamdulillah itu sudah kita lakukan ya. Masyarakat sana sudah sangat terbantu karena dengan pemberian air bersih melalui sumur bor yang kita bangunkan di musola dan pesantren. Nah, dalam waktu dekat juga Kalana kita juga bisa informasikan ke kawan-kawan mungkin. Pohon ya? Ya, kita mau nanam pohon mangrove. Jadi kawan-kawan yang PLNers yang mungkin ada di daerah Aceh Jaya, Kalana, kita mau ngajak nih sama-sama kita membuka ya untuk semua yang ingin bergabung karena ini volunteer juga Kalana. Yes. Jadi kita kerja sama LSM dan juga kita didukung juga support sama Pemda Aceh Jaya. Kita akan melakukan penanaman batang pohon bakau sebanyak 20.000 batang. Pasti ada syaratnya Bapak. Iya. Tahu apa syaratnya? Apa tuh Kalana? Harus berani basah. Saya pikir harus berani kotor kan kotor ada belajar ya. Berani lingkungan ya. jadi 20.000 batang siap kita tanam bersama-sama untuk kawan-kawan yang ingin bergabung. Kami sangat menunggu ya volunteer. Ini volunteer jadi sukarela Kalana ya. Ya.
Jadi inilah sebenarnya di antara Iya. ya di antara. Nah kalau kita mau lihat ya kenapa sih PLN harus melakukan ini? Iya. Nah apa ya mungkin coba nih kawan-kawan tahu nggak kenapa ya harus kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial? Ternyata ini adalah bagian dari ESG, peran perusahaan terhadap bagaimana kita itu melakukan kegiatan yang bisa mendukung perkembangan ESG. Tuh, Pak Bagel. Jangan dikira berbuat baiklah terus sampai orang kira kamu lagi nyalek. Bukan Kalana ya. Tapi harus memenuhi ESG Kalana ya. ESG, ya siap. Terutama untuk environment, sosial dan governance. Tapi ini untuk environment dan sosialnya. Ya. Jadi inilah sebenarnya SDGs ya, kalau Sustainability Development Goals. Nah, ini mendukung hal ini, maka kita sebenarnya bukan merasa ini sebuah kewajiban, tapi ini adalah kebutuhan gitu ya. Kebutuhan dalam kita bekerja itu harus memperhatikan lingkungan, memperhatikan masyarakat, memperhatikan pendidikan di sekitar kita. Karena inilah sebenarnya yang real dikatakan keberlanjutan gitu. Itu ya. Ya, benar sekali Kak Lana. Itu setuju ya Kak Lana ya. Jadi dengan yang namanya udah kita lakukan, nah alhamdulillah Kak Lana tahun 2024 kita juga sudah dapat beberapa penghargaan dan pengakuan secara nasional ya. Kalau secara bukan secara lokal ya nih. Jadi kalau saya mulai nih Kak Lana di kita di tahun. Nah, ini apa ini Bang? Nah, kalau yang di sebelah Kak Lana coba diangkat satu Kak. Iya. Nah, ini adalah ISDA. Jadi ISDA ini adalah Indonesian Sustainable Development Award ya. Goals Award untuk para pelaku kegiatan CSR Kak. Jadi yang memberi itu adalah Community Forum CSR Development. Nah, di tahun 2024 kita mendapatkan 2 kategori. Yang satu kegiatannya adalah untuk ekonomi. Kita mendapatkan platinum Kak Lana, yang paling tinggi ya di dalam kelasnya. Ini adalah derajat yang paling tinggi. Derajat paling tinggi. Iya. Ya, jadi dia paling tinggi platinum itu untuk kategori ekonomi. Jadi alhamdulillah Kalau sekarang harga emas mahal beli platinum. beli platinum karena di atas emas. Ya, jadi di ekonomi di bagian bank sampah Kak Lana. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 kita memberikan bantuan untuk bank sampah Kak. Bank sampah itu adalah mitranya kita. Mitranya kita. Kita memberikan support ke mereka, misalnya alat penghancur sampah. Benar, Jadi alat dengan pres alat itu Kak Lana. pres gitu ya. Jadi dengan alat-alat tersebut maka mereka itu bisa lebih mengembangkan dalam bekerja itu ya lebih banyak sampah yang bisa dan dianggap mempengaruhi kegiatan ekonomi untuk para pelaku dan juga para mitranya dari bank sampah. Jadi PLN dianggap mengintervensi programnya kepada bank sampah. Ini apa ini? Nah, Silver silakan Pak Bagel. Nah, kalau silver ini adalah ini kita bantuan melalui pendidikan, yaitu kita pada tahun 2023 lalu kita memberikan bantuan kepada Aceh Flexi School, sekolah inklusi. Ya, sekolah inklusi. Nah, Aceh Flexi School itu juga merupakan mitra kita di tahun 2023, sehingga dengan bantuan yang kita berikan itu sangat bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka juga bisa mengembangkan sekolah ekologi dan penambahan jumlah siswa yang ada di sana. Kita mendapatkan kategori silver di sini Kak Lana. Oke, mudah-mudahan berikutnya kita juga bisa dapat platinum ya untuk dunia pendidikan. Iya, benar kan. Dan mempertahankan di kategori ekonomi. Nah, yang terakhir Kak Lana, alhamdulillah di 27 Oktober kemarin juga kita dibuatlah lomba seluruh PLN, UID dan UIP dan seluruhnya anak-anak perusahaan, dibuatlah kategori lokal hero Kak Lana. Alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 untuk lokal hero. Bolehlah tepuk tangan ke kita ya. Lokal hero ini pasti kita melibatkan pihak lain di dalam pembangunan. Ya, jadi ada satu sosok yang kita angkat Kak Lana karena pernah kita berikan bantuan, dan yang menerima bantuan ini menjadi sosok yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap menjadi sosok atau tokoh ya Kak Lana ya, terhadap si di bidang dia yang dia geluti. Daerah kita, dia merupakan satu orang yang memang memberikan influence yang positif. Benar Kak Lana. Sebenarnya teman-teman ini bukan tujuan. Ini adalah bonus dari apa yang sudah kita kerjakan. Karena masih banyak pihak lain di sekitar kita yang sebenarnya masih sangat membutuhkan gitu ya. Iya, benar sekali Bang.
Tapi mungkin ya benar-benar Kak Lana. Tapi saya masih penasaran Kak Lana. Maksudnya dari Bang Kanisa, Kak Lana atau Bang Pagel, apa sih yang dirasain selama bergelut di TJSL? Sudah banyak menjumpai orang, banyak basi bantuan ya. Mungkin kalau cerita yang paling nyentuh lah dari para pelaku TJSL yang ada di PLN ini, mungkin dari Kak Lana dulu lah ya. Mungkin Kanisa dulu ya. Saya mau nyuruh pokoknya ladies first aja dulu Kak Lana. Ada yang nggak paling Tapi yang paling nyentuh gitu Kanisa selama memberi bantuan. Hampir rata-rata tuh tersentuh gitu kan. Tapi yang Ya, paling nih, apa ya, mungkin lebih ke setelah kita bantu, mungkin awalnya kenalan hanya PLN sama mitra atau yang kita bantu. Setelah itu tuh jadi apa, tambah silaturahmi, dan mereka tuh jadi tetap berhubungan baik walaupun selesai programnya gitu, walaupun setelah selesai program tetap berhubungan baik. Jadi maksudnya tuh pengalaman di TJSL ini jadi tambah banyak teman gitu kan, dari berbagai kalangan. Itu yang membuat kita tuh saya tuh maksudnya senang dan puas gitu. Itu maksudnya pengalaman yang buat kalau karena rata-rata sih pengalamannya ya apa ya, tersentuh semua, hampir rata-rata tersentuh, hampir sama gitu. tersentuh lagi udah Iya, jadi saya punya kata-kata itu maksudnya dalam hati, karir tertinggi saya ya itu bukan di jabatan mungkin ya, tapi melalui saya bisa membantu orang lain, terutama yang memang membutuhkan. Nah, itu rasanya itu puas banget. Itu karir tertinggi saya rasa gitu. luar biasa. Saya juga pernah nih kalau berdasarkan tersentuh ya, kebetulan karena kita sering bergelut dengan ibu-ibu ya Kak. yang sebagai tulang punggung keluarga. Nah, pada saat itu kita beri bantuan yang di daerah Sigria. Nah, sebenarnya merupakan korban konflik. Iya. Nah, itu Tentang kue dulu Kak ya. ya yang membuat kue. Jadi kan kita berikan peralatan-peralatan memasak kue ya. Dan itu beliau menceritakan bagaimana Dia ngidupin. ya beliau membesarkan ya anak-anaknya. Sampai ya dari usaha beliau ya, yang ya memang itu patut kita tolong gitu ya, patut kita support, karena memang dia lah pejuang rumah tangga, dia adalah pejuang keluarga. Dan kita itu kebetulan waktu itu pada Sri Kandi kan memang datang kepada perempuan-perempuan tangguh yang berjuang menghidupi keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Itu karena jadi pada saat itu memang ya saya lihat itu memang ibu tuh dari yang dia korban konflik, suaminya dibunuh depan mata ya Kalana ya, besar Apa yang kita rasakan, dan ternyata bahwa kita jauh lebih beruntung daripada benar. itu. Kalau saya Kalana, Kanisa ya Bang Pagel ya, PLNers paling tersentuh tuh pada saat saya ke sekolah inklusi Kalana. Jadi sosok ya saya bilang tuh sekolah fleksi ya, Bu Esti pada saat itu tuh maksudnya kalau beliau memang mau egois mau apa ya, jadi dia itu bisa aja sebenarnya mau buat sekolah yang istilahnya sekolah reguler lah Kalana ya. Tapi pada saat dia bilang, saya pernah nanya gini sama dia, Bu, mau sampai kapan sih sekolah ini? Sampai bila-bila ini, sampai hari ini tuh saya masih kayak, kalau ingat itu maksudnya beruntung sekali dia punya kesempatan untuk ketemu sama anak-anak yang nggak semua berkebutuhan khusus, tapi dia memang mendedikasikan hidup dia itu untuk anak-anak yang luar biasa itu. Jadi nggak semua orang punya kesempatan yang sama Kalana, dan juga Orang nggak mampu melakukan Benar. itu, karena apa misalnya, karena sebenarnya kadang-kadang kita juga punya kebutuhan khusus, Benar. kita nggak sadar. Benar, ya. Kalana. Tapi orang yang sedang melihat bahwa seseorang Ya. itu punya kebutuhan khusus, berarti dia punya kelebihan loh. Ya, dan itu kayak di situ yang aduh, berarti beruntung sekali pernah ikut berperan lewat PLN, alhamdulillah lewat PLN di bagian TJSL itu memberikan bantuan ke posisinya waktu itu ke sekolah fleksi ya. Kalau Bang Pagel pernah tersentuh atau nggak pernah sedih? Oh pernah ya. Ya, sebenarnya saya juga melihat itu di sekolah Aceh Fleksi. Jadi pada saat saya pertama ke situ, saya melihat anak-anak di sini dengan keadaan yang seperti ini. Wah, itu saya sedih. Saya sedih itu sama itu memang sudah ditetapkan norma. Tapi selain itu, yang kita berikan bantuan ke pesantren seperti alat-alat multimedia untuk mereka bisa membuat sebuah konten untuk mereka kembangkan pesantren mereka itu. Bisa promote pesantrennya gitu Ya, saya merasa saat kami terima yang mereka butuhkan, jadi kita berikan, ya saya kira sudah seperti itu. Ternyata mereka mengkonfirmasi ke saya, Pak Irwan, ini terima kasih sekali ya, kami belum pernah ada seperti ini. Jadi di situ ada rasa harga Ya, itu luar biasa.
Udah, abang nggak usah nangis. Ya. Jadi, Kenapa? jadi maksud kita podcast hari ini Iya. bukan kita mau menunjukkan apa Bukan, yang sudah iya. kita berikan, Iya, Kak. tapi kita pengen menginfluence ya bahwa kita harus melihatnya. Memang sudah seharusnya kita melihat keluar gitu ya, melihat ke lingkungan kita, melihat ke orang-orang yang ada di sekitar kita supaya ya kita bisa maju bersama gitu ya. Jadi bukan tujuannya ini jadinya aduh mau nunjuk-nunjukin. Bukan, tapi ini adalah sharing ya Dan Kalana ya. kita sebenarnya adalah orang-orang yang beruntung Ya. karena kita diberikan wewenang oleh perusahaan untuk ada di sini. Benar. Setuju, bisa Kak. membantu di sekitar kita. Ya. Ya, bukannya sekitar kita, tapi juga memang yang benar-benar membutuhkan yang ada di, terutama kalau kita di UID Aceh ya, seluruh di Seluruh UID Aceh ya. seluruh Aceh. Jadi ini dari Sabang sampai Kuala Simpang, dari Kota Sane semuanya ini semua rata ya. Jadi kita nggak pernah yang dekat atau apa enggak, tapi memang yang benar-benar membutuhkan nggak Kalana ya. pernah yang misalnya yang paling dekat dengan keluarga kita sendiri. Ya, benar. Nah, kita akan cari yang mana yang memang memberikan impact. Ya. Mudah-mudahan ya menurut persepsi kita bahwa ini akan memberikan impact yang Ya, social needs-nya Kalana ya. sosial requirement-nya akan Ya. lebih terpenuhi gitu ya. Memang kita benar-benar melakukan sosial metric yang tepat sasaran ya Pak. Jelas. Jadi disclaimer bahwa podcast ini bukan untuk memamerkan lah boleh bilang Kalana ya, oh kalian bukan kami aja yang kerja, bukan, tapi ini adalah untuk terus menginfluence ke kawan-kawan bahwa perusahaan listrik negara ini juga peduli terhadap semua lingkungan Kalana ya. Dan sesuatu yang positif itu Ya. harus kita tunjukkan dan harus kita share supaya lebih banyak yang melakukan hal ini. Setuju Kalana. Jadi kawan-kawan kalau udah kami share jangan lupa like, comment, and subscribe ya Kalana ya. Oke Kalana, kayaknya waktu juga yang harus misahin kita ya. Memang kita harus banyak lagi nanti ketemu di bagian-bagian atau bidang-bidang lain yang bisa kita terus share ke kawan-kawan Peleners ya. Makasih udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan hari ini kawan-kawan yang udah nonton bisa mengambil hikmahnya. Dan kalau memang ada yang masih mau dibahas ya boleh nanti di kolom komentar untuk request mau dibahas tentang apa lagi. Oke, saya Lukman. Saya Iwan. Saya Nisa. Saya Lana. Kami dari PLUID Aceh pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.